Selamat sore Cookiners, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Sore ini saya Norman, saya mau seru-seruan di dapur sama Cookiners semua. Makanya sekarang dapur Cookin lagi saya ambil alih. Nah, sore ini saya mau bikin masakan yang kayaknya orang udah mulai melupakan masakan itu. Jadi saya hari ini, sore ini saya mau bikin masakan dengan bahan utama ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Ini adalah jantung pisang. Murah, meriah, enak, banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Asal tahu bagaimana cara mengolahnya. Nah, jadi ini ada jantung pisang yang sudah direbus, jadi udah di-prepare semuanya. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Nah, kalau misalnya yang belum tahu nih, gimana sih caranya ngolah daun pisang atau cara bersihin daun pisang sebelum kita masak atau sebelum kita olah. Jadi ini daun pisang tuh kayak daging, kayak ayam ya, buat yang lagi demam atau sedang menyenangi menu plant based, ini bisa jadi salah satu alternatif karena ini juga mengandung protein juga. Caranya, ini kulit luarnya kita buang aja. Ini bagian luar kita buang. Sampai kita menemukan kulit yang bagian dalamnya. Banyak pisang. Nah, ini nanti direbus dulu dengan menambahkan garam secukupnya. Jadi garam itu nanti untuk menginfuse juga ke jantung pisangnya. Jadi nanti jantung pisangnya pada saat dikonsumsi udah ada sedikit rasa gurih, rasa asin, dan menghilangkan getah. Jadi nantinya pada saat diolah itu nggak akan hitam. Oke, kira-kira udah cukup seperti ini. Yang ini kita buang dulu. Ini kulit terluarnya. Oh, masih ada ternyata. Kemudian tinggal dipotong. Potong juga. Ini kita buang. Nah, ini boleh. Kita buang lagi. Nah, ini kalau udah kayak gini, tinggal kita potong aja. Nah, ini dia dalamnya kayak gini, mirip kayak bunga combrang ya. Kemudian bisa dipotong lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih. Kita rebus sebentar sampai layu seperti ini. Jangan lupa dikasih garam biar nanti nggak hitam. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masak. Ini juga prosesnya simple banget. Jadi ini ada bumbu halus. Bumbu halusnya pakai bumbu standar yang merah. Jadi sebetulnya mau pakai lodeh itu kan ada macam-macam ya. Ada yang warnanya kuning, ada yang putih, ada yang merah. Saya pilih yang warna lebih merah. Jadi ini base-nya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting juga cabai besar. Saya nggak menggunakan cabai keriting seluruhnya karena saya takut terlalu pedas. Oke. Ini kita langsung masukin aja, nggak usah nunggu panas karena ada bawang putih. Jadi biar lebih wangi ya. Kita masak pelan-pelan, apinya api kecil. Jadi sampai aromanya keluar, karena kalau kita langsung menggunakan api yang panas, nanti bumbu halusnya sudah gosong duluan, aromanya belum keluar. Kita pelan-pelan masak. Masak itu emang harus sabar, nggak bisa buru-buru.
Ya. Sebetulnya sih ada beberapa jenis jantung pisang yang nggak bisa dipakai ya, karena itu memang rasanya juga pahit. Ini sih biasanya yang digunakan pisang Ambon, kemudian jantung pisang yang besar lagi Raja. Selain yang itu biasanya dia rasanya terlalu pahit ya. Tapi biasanya kalau ke pasar mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu jantung pisang yang dijual yang untuk bisa dimasak. Kecuali kalau misalnya kita emang mau ke kebun nyari sendiri, ya biasanya jantung pisang Ambon yang bisa dimakan dan rasanya nggak terlalu pahit. Bumbunya, yang bumbu halus ya, bumbu halusnya itu cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemudian cabai keriting dan cabai yang besar, cabai merah yang besar. Kalau misalnya suka lebih pedas, cuman mau menggunakan cabai keriting seluruhnya juga nggak apa-apa. Nanti mungkin resep lengkapnya bisa ditulis ya. Nanti saya share juga resep lengkapnya. Kemudian ini ada sekitar 2 ruas jari lengkuas kita masukin. Daun jeruk 3 lembar kita masukin. Ini ada daun salam juga kita masukin. Ini kita tunggu sampai betul-betul matang, sampai bau langunya hilang. Karena kalau belum matang nanti nggak enak rasanya. Masih ada bau langu. Kita kasih lagi sedikit minyak. Nah ini kan ada tambahannya, saya ikan asin ya. Saya nambahin ikan asin tuh biar rasanya lebih apa ya, lebih tradisional. Sebetulnya ikan asinnya boleh diganti juga, boleh diganti pakai daging misalnya, boleh diganti pakai ayam, boleh diganti pakai tahu atau tempe, nggak apa-apa. Ya. Jantung pisang bisa dijadiin bakwan, bisa. Jadi jantung pisang tuh sebetulnya dimasaknya bisa beraneka ragam masakan dia. Ini bisa dibikin gulai, bisa dibikin lodeh, bisa dibikin hanya direbus kemudian dicampur dengan sambal matah, atau direbus kemudian dicampur dengan sambal dabu-dabu, itu udah enak banget. Oke, kita masukkan air putih ya, kita digles. Ini air putihnya tadi kira-kira 200 sampai 250 ml. Kita masukkan terasi, ini sekitar 1 sendok makan terasinya. Ini juga ada kecap ikan, saya masukin juga kecap ikan. Jadi ini dua-duanya untuk mempertegas rasa. Ada kecap ikan, ada terasi. Wangi banget ya, wangi banget. Oke, sambil ini nunggu sedikit reduce, saya mau siapin jantung pisangnya ya. Jadi jantung pisangnya tinggal di iris-iris aja. Oke. Ini juga bisa dijadiin campuran urapan juga. Loh, ini apa ini? Bentar, saya ngobrol dulu ya. Sebentar, ini saya, aduh. Bentar, Chef. Maaf, Chef. Kita mau satu dulu. Silakan. Halo Kukiners, jangan lupa di follow Instagram Kukin Edi dan subscribe YouTube Kukin Edi. Dan jangan lupa like, hashtag Kukin ID. Kapan gue ngomong? Gue aja ngomong. Follow dan subscribe. Thank you. Buat teman-teman yang mungkin telat, jangan lupa karena video ini bisa ditonton di IGTV Kukin ID. Mantap. Follow, subscribe. Sama-sama. Ada.
Kaget. Dikelilingin 2 preman. Ini kita masukin. Jadi ini kita masukin duluan ya pisangnya. Kemudian nanti kita aduk. Jadi biar kecampur dulu. Terasi bakar. Oh iya, tadi saya lupa nyampein. Itu terasinya udah dibakar. Kalau suka yang mentah sih ya bebas-bebas aja. Kalau saya tadi saya bakar dulu. Ini ada yang telat kayaknya, Chef. Wah, ada yang Tanya telat. misalnya, Ya. jantung pisang, pisangnya jenis tertentu nggak, Chef? Jenis tertentu ya, ada beberapa yang nggak bisa dimakan jantung pisangnya karena itu rasanya pahit. Biasanya sih yang dipakai jantung pisang Ambon. Tuh, ini ada. Ini kita aduk dulu biar kecampur rata. Ini wangi banget nih. Kalau misalnya bisa kecium juga ke situ. Kita masukin pete. Ini pete pilihan ya. Boleh pakai, boleh enggak. Kalau nggak suka, tinggal di skip. Gedebong pisang itu bisa diolah juga, cuman gedebong pisang yang masih muda, pohon pisang itu bisa diolah juga, rasanya mirip kayak ini. Ini kita tuang santan sekitar 300 ml. Pakai api kecil aja, masaknya pelan-pelan karena ada santan. Diperas gimana ya? Tadi tuh sebetulnya nggak saya peras, jadi cuman dibuka kulit jantung pisang yang bagian terluarnya itu kita buka, kemudian setelah itu dipotong dibagi 4, direbus ya, kita siapin air yang udah mendidih, kita kasih garam. Garam itu fungsi untuk memberi rasa ke jantung pisang yang akan kita rebus dan juga untuk menghilangkan getahnya. Jadi nanti pada saat dimakan, pada saat diolah nggak hitam. Kemudian kita masukkan, ini ada ikan asin. Saya nggak masukin semuanya karena takut terlalu asin. Jadi nanti pada saat dihidangkan bisa dihidangkan dengan tambahan ikan asinnya. Jadi ikan asinnya ini untuk jadi nanti ikan asin yang dimasukkan ke sini tuh diambil aromanya. Jadi aroma ikan asinnya itu diserap. Ini kita masak dulu sebentar. Enggak, jantung pisang bisa dimasak, bisa dijadiin kayak campuran gado-gado, bisa dijadiin kayak pecel, bisa hanya direbus kayak begini. Ini kan rasanya ini udah asin ya, udah enak. Kemudian tinggal kita iris seperti ini, kemudian ditambahkan sambal matah misalnya, atau sambal dabu-dabu, atau juga sambal gandaria, diaduk aja jadi satu, itu udah enak banget. Sebelum saya tambahkan bumbu yang lain, saya mau coba dulu kurang apa, karena tadi saya udah tambahkan ikan asin, kemudian terasi, kemudian kecap ikan. Ini 3 unsur yang sudah memberikan rasa asin. Jadi kalau misalnya mau bikin masakan-masakan yang berkuah, itu tambahkanlah garam di akhir. Karena kalau misalnya dari awal nanti pasti keasinan. Kita coba dulu. Enak. Ini ikan asin bulu ayam. Tapi sebetulnya boleh pakai ikan asin apa aja. Saya pilih ini karena ikan asinnya
dia pada saat digoreng tuh teksturnya lebih firm ya, lebih keras. Jadi nanti pada saat dimasukkan ke dalam sayurnya dia nggak hancur. Oke, kita tambahkan gula pasir. Kita tambahkan sedikit garam. Kita tambahkan sedikit kaldu jamur. Chef, jantung pisangnya direbus berapa lama ya? Sekitar 10 sampai 15 menit. Cobain lagi masakannya. Enak banget. Tinggal ditambahin nasi panas. Wow. Bikin chef. Oh iya, ini. Nah, ini adalah buku saya. Judulnya Chef Norman in the Kitchen. Jadi ini ada 40 resep masakan. Resep masakannya adalah resep masakan yang tradisional yang ada di sekitar kita. Bahkan ada beberapa masakan yang udah jarang nggak dipakai. Ini ada pepes tahu. Tapi pepes tahu saya ini beda dari yang lain. Saya tambahin kerupuk. Tuh, jadinya kayak begini. Kemudian resep ini juga ada di buku saya. Resep lodeh jantung pisang ini. Pokoknya ini enak-enak banget semuanya. Dan semua pokoknya bahannya ada di sekitar kita. Di keseharian kita. Tapi saya kasih ide untuk penyajiannya. Jadi penyajiannya lebih cantik. Meskipun ini cuma sambal ya. Tapi boleh dong kita sajiin sambal dengan bagus ya. Jadi bukan cuma pada saat dimakan aja, tapi pada saat kita ngelihat juga, wah ini kayaknya enak banget. Gitu. Jadi masakan Indonesia itu bisa di-upgrade. Bisa disajikan kayak makanan di bintang 5. Ini ada sambal kelapa, ini sambal bajak, ini sambal gandaria, ini sambal mbe. Sambal mbe. Sambal mbe itu sambal dari Bali ya, dari bawang goreng, pakai cabai rawit dan lain-lain. Ini sambal matah, ini sambal mangga. Cakep. Kamu juga cakep. Wah, Ini pakai apa sih? Rambutnya bisa panjang gini? pakai Ini sering makan jantung pisang jadi kayak begini nih. menatap gosong. Oh itu kosong. Udah, ini udah selesai. Wah, ini hebat juga ya dia datang. Ini masakannya langsung mateng. Ini sekarang kita siapin untuk plating aja. Ya. Iya, santan cair aja. Karena kan tadi udah dicampurin sama air juga. Pada saat kita masak agak lumayan lama, ini kan masih ada kayak getahnya ya. Jadi nanti kalau santannya santan kental, terlalu kental nantinya. Jadi nggak enak. Ya. Kita sajiin nih. Pokoknya ini dijamin enak banget. Enggak. Tadi saya nggak pakai merica. Bagus. Bagus. Bagus.
Ini dia udah jadi sayur lodeh jantung pisang. Ini Chef, Ya, kita masuk lagi Chef. masak apa Hari ini? Kita mau promo lagi. Mohon maaf Chef nih, Maaf ya Chef ya. Teman dulu. Oh iya iya iya. Tetap, Chef. Jangan lupa di follow Instagram Cooking Edi dan subscribe YouTube Cooking Edi. Dan terakhir like Facebook Cooking Edi. Asik. Udah, udah. Belum. Buat teman-teman yang telat, jangan lupa video ini bisa ditonton di IGTV Cooking ID. Follow dan subscribe. Siap. Salah. Nanti gua nggak Chef. Ini kalau gerah bisa kipas-kipas. Makasih Chef. Sama-sama. Nah, Cookiners, terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir di Seru di Dapur di IG-nya Cooking ID. Semoga hidangan sore ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda di rumah, bisa masak bareng sama keluarga, bisa menjadi sajian yang unik yang disajikan untuk keluarga. Bisa mengenalkan sama keluarga bahwa jantung pisang itu nggak usah dibuang, ya, bisa dimakan dan bisa dijadiin berbagai macam masakan.